Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang virus. Nah, nanti di sini kamu perhatikan, kemudian kamu ringkaskan tentang virus, beberapa contoh virus, kemudian bentuk virus, reproduksi virus, dan materi yang berkaitan semua dengan virus ya anak-anak. Baiklah anak-anak, materi yang mau kita pelajari tentang virus ini adalah pertama ciri-ciri dari virus, kemudian yang kedua adalah sejarah penemuan virus, kemudian yang ketiga adalah struktur dari virus, yang keempat adalah bakteriofag, kemudian yang kelima adalah bentuk dari virus, dan yang keenam adalah replikasi virus. Nah, pertama kita bahas yaitu ciri-ciri dari virus. Yang pertama, virus merupakan makhluk hidup aseluler, artinya tidak berupa sel di anak-anak ya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup peralihan antara benda hidup dengan benda mati atau benda hidup dengan benda mati dengan makhluk hidup ya. Benda mati yaitu dapat dikristalkan, sedangkan dikatakan makhluk hidup karena dapat berkembang biak dengan cara bereplikasi. Kemudian ciri yang ketiga sangat kecil ukurannya, 20 sampai dengan 300 mm. Karena ukurannya sangat kecil, jadi dia tidak bisa kita lihat secara langsung. Kemudian yang keempat, tidak dapat melakukan metabolisme. Artinya di sini tidak dapat melakukan metabolisme di luar dari makhluk hidup. Jadi virus hanya bisa hidup apabila ada organ yang hidup atau cairan hidup. Nah, kemudian hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron karena tadi ukurannya sangat kecil ya anak-anak. Nah, itulah ciri-cirinya. Kemudian sejarah dari virus. Nah, Dmitry Ivanovsky ini melakukan penelitiannya dengan tumbuhan tembakau. Ya, ditemukannya ada bercak di daun tembakau. Sama juga dengan Martinus William Beijering juga melakukan penelitiannya dengan tumbuhan tembakau. Ditemukannya juga adanya bercak pada tembakau sehingga dia beranggapan itu adalah virus. Kemudian Stanley juga melakukan penelitian yang hampir sama. Nah, di sini itulah beberapa penemu dari sejarah virus. Kemudian struktur virus. Nah, struktur virus kita lihat bagian dari virus. Nah, virus itu memiliki bagian-bagian yaitu bentuk dari virus T, ini ya contohnya kepala atau kapsid yang tersusun atas protein. Setiap satu protein disebut kapsomer. Kemudian terdiri atas bagian ekor yang tersusun atas protein dan lemak. Kemudian serabut ekor. Nah, ini ada bagian lempeng dasar untuk menancapkan nanti saat dia replikasi. Nah, di dalam kepala itu ada materi genetik DNA atau RNA karena virus tidak memiliki dua materi genetik, satu saja. Kalau DNA ya DNA saja, kalau RNA ya RNA saja. Maka nanti ada virus RNA dan virus DNA ya anak-anak. Bukan seperti pada makhluk hidup yang lain yang memiliki dua materi genetik di dalam satu tubuhnya. Tapi kalau virus hanya memiliki satu DNA atau RNA saja. Nah, kita lihat dari susunannya, struktur tubuhnya ini adalah virus yang bentuk T. Nah, kemudian bentuk virus selain yang disebutkan tadi contohnya, yaitu ada bentuk batang. Ya, anak. Nah, yang berbentuk batang ini DNA-nya atau materi genetiknya ada di dalam. Kemudian berbentuk isohedral.
Kemudian isohedral ini juga di bagian dalamnya terdapat juga materi genetik. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini materi genetik ini berkaitan dalam nanti peristiwa replikasi pada virus. Kemudian yang bentuk T, virus T ini seperti yang digambarkan tadi, ini dia bentuk T, yaitu virus yang kompleks terdiri dari kepala, bagian ekor, kemudian bagian serabut ekornya untuk menempelkan dirinya juga ada ya anak-anak. Kita lihat bentuk dari icosahedral ini kita temui juga pada virus yang sedang menyerang seluruh dunia, yaitu virus corona. Kita lihat bentuknya dia icosahedral ya, berarti anak-anak. Kemudian selain bulat, bentuknya juga persegi 6. Kita lihat di mana pada virus ini banyak di permukaan tubuhnya mengandung banyak sekali kapsid ya. Kemudian replikasi virus. Nah, pada replikasi virus kita lihat nanti ada dua fase, ada dua peristiwa yang paling penting di sini, yaitu peristiwa litik dan peristiwa lisogenik. Nanti kita bandingkan apa yang terjadi pada peristiwa litik dan peristiwa lisogenik. Pertama adalah adanya bakteriofag, yaitu bakteri yang diinfeksi oleh virus tersebut, yaitu virus T. Nah, di sini pada fase lisogenik itu yang pertama fase absorpsi, tahapannya anak-anak. Yang kedua fase injeksi atau penetrasi. Yang ketiga ini fase penggabungan. Kemudian yang keempat fase pembelahan diri. Dan yang kelima adalah profase atau profag. Nah, profag di sini nanti bagaimana bakteri diserang oleh virus tersebut. Di dalam tubuh bakteri sudah ada bakal virus yang akan menyerang. Apabila kondisi membutuhkan, maka profag ini akan menembus tubuh virus. Nah, perhatikan fase absorpsi, yaitu menempelnya virus pada tubuh bakteri. Nah, saat dia menempel, dia menginjeksikan bagian ekornya, dia keluarkan yaitu sitoplasma pada tubuh virus masuk ke dalam sitoplasmanya bakteri. Nah, kemudian terjadi penggabungan di sini, penggabungan sitoplasma virus dengan bakteri. Kemudian di sini virus memperbanyak diri dan bakteri mengalami pembelahan ya anak-anak. Di saat bakteri membelah, di dalam tubuh bakteri itu sudah mengandung fag atau profag, sudah mengandung virus. Nah, kemudian kita bandingkan dengan peristiwa litik. Litik fasenya adalah yang pertama absorpsi, yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi, yang ketiga adalah fase sintesis, yang keempat adalah fase perakitan, yang kelima adalah fase lisis atau pecah. Litik sama dengan litik ya anak-anak. Nah, pada fase ini di mana virus menempel pada tubuh bakteri, ini absorpsi, kemudian dia menginjeksikan dari ekornya. Setelah injeksi dia penetrasi, dia keluarkan cairan sitoplasmanya, kemudian dia ambil alih sintesis protein yang ada di tubuh bakteri, dia ambil alih oleh virus tersebut. Kemudian dia ambil alih RNA atau DNA bakteri dan virus bergabung. Kemudian dia gunakan untuk memperbanyak diri, membentuk bagian kepala, leher dan ekor. Baru fase yang keempat yaitu perakitan. Setelah terbentuk kepala, leher dan ekor, dia membentuk perakitan. Baru di situ fase litik. Nah, pecahlah virus tersebut. Maaf, yang pecah bukan virusnya tapi bakteri pecah. Virus siap menyerang ke tubuh bakteri yang lain ya anak-anak. Terima kasih. Ringkaskan sesuai dengan penjelasan ibu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.